Yes. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari yang baik bagi kita pada siang hari ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merindukan hadirat Tuhan, maka Dia akan melimpahkan kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Apapun yang kita perlukan pada siang hari ini, mari di dalam Tuhan kita akan semuanya mendapatkannya. Karena itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan pribadi yang kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang telah memelihara hidup kami, menjagai kami Tuhan Yesus. Hingga hari ini kami boleh menikmati hidup dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada hari ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Urapi setiap hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Semuanya ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan kami tundukkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkuasalah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Sejemput kita bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa wajahku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kami mau nyatakan, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku
Tuhan, sembahlah Dia.
ucapan syukur Tuhan. Setengah tahun ini Tuhan sudah berkati kami. Sampai saat ini kami boleh ada karena Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang baik yang Tuhan berikan. Biarlah ya Tuhan, kami dan seisi rumah kami menjadi bejana kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaanmu. Sama-sama pujikan. Mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Kemuliaan
kemuliaan Tuhan melalui setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Kami mau terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, Engkau Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Kau bertata di atas setiap pujian kami ya Bapa. Mari umat Tuhan yang siap untuk puji Tuhan katakan amin. Haleluya. Boleh beri jabat tangan kanan kiri, kita punya Tuhan yang luar biasa.
datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha. Yang mencipta dunia ini, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha, Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Suatu waktu yang luar biasa Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang maha besar. Kau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Ya Aba Bapa, sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami hati seorang hamba ya Tuhan, telinga seorang murid. Dan mau terus Tuhan untuk belajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan seorang diri di dunia ini. Kau pakai hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, dengan urapan daripada-Mu ya Bapa. Sehingga setiap perkataannya Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidup.
kembali padamu. Kita serukan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Lebih lagi kita mau nyatakan, jiwaku sungguh rindu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Oh Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih ya Tuhan. Benarlah Tuhan pujian yang kami sampaikan, bahwa Engkaulah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah membuat kami damai Tuhan. Engkau yang membuat kami bahagia dan sukacita ya Tuhan. Engkaulah yang memuaskan hasrat kami Tuhan dan mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila setiap pujian kami Tuhan menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Nama kasakaya, nama kasekiara, apa kasa. Mari kita menyembah Dia saudara. Dialah pemilik alam semesta ini. Dialah pemilik alam semesta dalam hidup kita semua. Ora la la bakaya ra 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 la bakaya ra ra la bakasa kaya la la bakasa. Ya ra la la ya la 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 bakaya la bakaya la la ya la 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 la. Ora la makaya la la makaya la la ya la la ya la bakaya la 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 ya la la la. Ora la 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 ya la 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 bakaya la bakaya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Engkaulah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah pujaan hati kami ya Yesus. Engkaulah yang mengasihi kami. Uralala makaya nama kasakaya nama kasakaya. Terima kasih Tuhan. Betapa seringnya kami mengecewakan-Mu, tapi Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Engkau terlalu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, bersabdalah dalam firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami butuh Engkau. Menjamah kami, melawat kami, mengurapi kami dan memberkati kami. Dalam keadaan susah kami, dalam keadaan senang kami, Engkau tetap Tuhan bagi kami selama-lamanya di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami percaya firman ini akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat siang hari ini. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Atau udah bahagia nih? Kayak tema khotbah saya hari ini, keluarga sehat dan bahagia. Wah, udah bahagia dulu Pak Anto. Oke, hari ini Bapak Ibu nggak kerasa ya, kita sudah mau masuk bulan Juli. Sudah, waktu begitu cepat berlalu, benar ya Bapak Ibu? Tapi hari ini kita tahu penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita, amin. Oke, hari ini tema firman Tuhannya adalah mengenai keluarga sehat dan bahagia. Ya, saya tinggal hanya menambahin sedikit bahagia aja, saudara. Nah, Bapak Ibu siapa yang hari Minggu lalu datang ibadah? Hah? Oh, semuanya ya hampir ya. Pendetanya menyampaikan apa saudara? Kebanyakan manusia penyakitnya apa? Lupa. Jadi karena kebanyakan lupa, jadi saya hari ini khotbahnya cuma 2 poin, saudara. Supaya diingat sama kita semua, amin. Oke, hari ini saya mengambil tema mengenai keluarga sehat dan bahagia. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan bagaimana kita memiliki keluarga yang sehat dan bahagia, saudara. Yang pertama poin pertama adalah menjadikan Yesus sebagai pusat dalam keluarga kita. Katakan amin, saudara. Kita baca yuk Filipi pasal 2 ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Mengapa kita keluarga-keluarga Kristen harus berlandaskan Kristus dalam mendidik keluarganya, saudara? Karena di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, saudara. Ya, kita seringkali kalau menasihati anak kita, kalau melalui pola pikir kita, melalui didikan yang kita terima dari orang tua, seringkali nasihatnya belum tepat. Tapi kalau nasihat firman Tuhan itu pasti tepat dan benar, amin. Bagaimana nasihat firman Tuhan? Yang pertama adalah apa, saudara? Kita sebagai keluarga harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bagaimana anak harus menghormati orang tuanya. Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak di sini. Yuk, nasihat firman Tuhan bilang apa? Kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Ya, sebagai suami kita harus mengasihi istri kita. Oke, itu nasihat firman. Kalau kita nasihatnya orang dunia, kita bisa salah. Nasihatnya firman Tuhan bilang apa lagi, saudara? Kalau kita harus mengasihi istri kita, istri harus mengasihi, menghormati suami kita. Oleh sebab itu hari ini yuk kita sama-sama belajar bagaimana Kristus harus menjadi yang utama dalam setiap kehidupan keluarga Kristen. Katakan amin, saudara. Jangan pekerjaan menjadi utama dalam kehidupan kita. Jangan kekayaan membuat kita yang lebih utama, tapi Kristus yang lebih utama dalam setiap keluarga kita. Karena di dalam Kristus ada nasihat. Yang kedua, saudara, di dalam Kristus ada apa? Ada penghiburan kasih, saudara. Hari-hari ini oke, kasih Kristus itu kasih yang tidak bersyarat. Katakan amin, saudara. Kasihnya agape, saudara. Kasih kita suami istri seringkali bersyarat. Benar apa benar, saudara? Nggak ada yang jawab ya, takut sama si kiri kanannya. Kasih kita mungkin bisa luntur, saudara. Cinta kita sama pasangan kita mungkin bisa luntur. Tapi kalau ada Kristus, cintamu tidak akan pernah luntur. Walaupun keadaan apapun juga, amin. Sehingga kita harus benar-benar mengutamakan Tuhan sebagai landasan dalam keluarga kita. Karena kasih Kristus tidak pernah
memenuhi syarat apapun. Dia mengasihi kita walaupun apapun keadaan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita harus melandaskan Kristus sebagai Tuhan dalam keluarga kita, bahwa ada persekutuan roh. Ada Roh Kudus yang mendekati kita dengan Tuhan, mendekati kita dengan keluarga kita. Kita harus mengutamakan Dia di dalam segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada Kristus, ada masalah? Ada, saudara. Bukan berarti nggak ada masalah, ada Kristus, ada. Saya baru tadi pagi, saudara, mendengar kesaksian dari seorang ibu, saudara. Ibu itu minggu lalu menghampiri saya. Dia bilang, Bu Gembala, boleh nggak tolong doakan anak saya 2 mau masuk sekolah, tapi kami nggak ada uang. Boleh nggak didoakan supaya dia bisa masuk negeri? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, oke, kita doa. Saya doain, Tuhan tolong Kau yang berkuasa. Ibu itu tahu kepada siapa dia memohon, kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia tidak datang kepada guru, kepada sekolah, saudara. Dia datang kepada Kristus dengan memohon, minta doa kepada saya, saudara. Apa yang terjadi tadi? Dia bilang ke saya tanya, Bu, gimana anaknya dua-duanya? Sudah tahu diterima atau tidak di negeri? Puji Tuhan, Bu Gembala, semuanya diterima. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat engkau dan saya keadaan boleh susah, keadaan boleh tidak ada uang, saudara, tapi saat Kristus jadi landasan dalam hidup kita, semuanya bisa Tuhan bantu dan Tuhan tolong. Amin. Berharaplah sama Tuhan, saudara, karena ada kasih, ada persekutuan, ada sesuatu yang baik, ada belas kasihan Tuhan dalam setiap keluarga kita, saudara. Dia akan berbelas kasihan kepada kita. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dialah Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Amin. Saudara, nggak ada yang mampu menolong kita selain Kristus, saudara. Pertolongan manusia bisa sekali oke, 2 kali oke, 3 kali oke, keempat kali cari sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah lelah menolong kita, saudara. Belas kasihannya selalu baru setiap hari bagi setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga engkau dan saya harus percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Yesus adalah kepala dalam keluarga. Tapi bapak-bapak adalah harusnya jadi imam dalam keluarga. Katakan amin, saudara. Imam itu apa sih? Hai bapak-bapak. Hai bapak-bapak. Gak ada yang jawab, gak ada bapak-bapak di sini. Hai bapak-bapak. Gak ada, Pak itu bukan bapak. Opa. Bapak-bapak harus membawa keluargamu masuk dalam kedekatan kepada Tuhan. Engkau harus menjadi pemimpin dalam keluargamu yang utuh, saudara. Kerohanian bapak-bapak harusnya semakin ditingkatkan. Jangan apa-apa terserah. Nggak ada keputusan, nggak boleh, saudara. Bapak-bapak harus menjadi imam dalam keluargamu. Katakan amin, saudara. Engkau harus membawa keluargamu dekat kepada Tuhan. Ayo, rajinlah, dekatlah sama Tuhan. Karena itu yang mampu menolong keluarga kita masing-masing. Amin. Keluarga harus dekat sama Tuhan, harus berserah sama Tuhan, harus percaya Tuhanlah yang memberikan segalanya dalam hidup kita, saudara. Dunia ini, saya percaya, dalam penguasaan Tuhan, saudara. Maaf ya, saya lagi batuk. Amin, saudara. Jangan kau putus asa. Jangan engkau jadikan anakmu landasan dalam kamu berkeluarga. Jangan. Anakmu bisa mengecewakan engkau. Jangan jadikan suamimu landasan dalam keluargamu. Pak, suatu saat dia akan mengecewakan engkau. Namanya kita manusia, penuh dengan kelemahan, benar nggak? Tapi engkau saat melandaskan Kristus dalam keluargamu, engkau tidak pernah kecewa. Amin. Dia selalu memberikan penghiburan demi penghiburan kepada kita, selalu memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dia selalu berbelas kasihan kepada kita, saudara. Bapak-bapak, rajinlah. Jadi imam harus banyak hal yang harus dikerjakan. Rohanimu harus ditingkatkan untuk membawa anak-anakmu masuk dalam kerajaan Allah, saudara.
Engkau harus menggiring, membawa anak-anakmu masuk ke dalam rumah Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia sama Tuhan. Supaya dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita harus menjadi keluarga sehat dan bahagia, yaitu miliki kesatuan hati. Bilang kesatuan hati. Kesatuan hati. Kita baca yuk, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Dasar untuk memiliki kesatuan hati dalam keluarga, saudara. Yang poin pertama, kita harus rendah hati. Katakan rendah hati, saudara. Kita harus menganggap keluarga kita terpenting, semuanya penting. Bukan saya yang paling penting, bukan suami saya yang paling penting, bukan anak saya yang paling penting, tapi semuanya paling penting dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga engkau dan saya sungguh-sungguh lagi boleh bekerja sama, punya rendah hati satu dengan yang lainnya. Jangan mentang-mentang kita bapak keluarga atau ibu yang punya penghasilan yang lebih tinggi, terus kita semena-mena, nggak boleh, saudara. Kita harus saling rendah hati supaya kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Ya, ada masukan dari anggota keluarga kita terima. Apakah itu bagus atau tidak, saudara? Apakah keluarga kita ada masukan dari suami kita harus dengar. Apakah ada masukan dari istri kita harus dengerin. Supaya kita saling rendah hati, supaya keluarga ini menjadi memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan saat ada masukan kita dengan sombongnya, aku ini istri, aku ini ibu, aku ini yang mencari uang, kamu siapa, kamu anak. Gak bisa seperti itu. Kita harus sama-sama rendah hati dan saling ngomong satu dengan yang lainnya. Amin. Sehingga engkau dan saya penting, anak saya penting buat saya juga penting buat anak saya. Kita harus saling rendah hati satu dengan yang lain. Katakan amin, saudara. Tidak egois. Kadang-kadang keluarga egois, benar ya, saudara? Gue yang cari duit, ya. Kamu istri doang, kamu anak doang, papa nih yang banting tulang. Gak mau denger masukan kita, saudara. Itu berarti kita sombong. Tapi kalau rendah hati kita satu dengan yang lain, saling mengkoreksi, saling menerima masukan, saudara. Enak apa enak, saudara? Enak. Oke, yang kedua, saudara. Harus memiliki apa? Komunikasi yang terbuka. Kadang-kadang, saudara, dalam keluarga kita susah untuk komunikasi. Benar apa benar? Betul apa betul? Betul. Kita dulu kalau pacaran, saudara, itu telepon, saya ingat banget waktu pacaran sama Pak Jem. Kucing kejepit pintu aja diceritain. Anjing kejebur got diceritain. Sekarang, saudara, nggak sunyi-senyap. Nggak begitu sih, maksudnya yang penting-penting doang yang diceritain. Kalau dulu pacaran, kenapa ya semua bisa diceritain? Tapi kalau udah nikah, ada yang ketawa ya? Bener nggak? Bapak Ibu ngobrol sama suami, sama istri, sama anak-anak, berapa sering sih? Hah? Ngomong dong, jawab dong. Jangan dicuekin saya. Jarang apa jarang? Hah? Hah? Kita harus punya komunikasi yang terbuka dalam keluarga supaya engkau dan kita bersatu. Amin. Kalau enggak ada, akan terjadi persepsi yang salah dalam keluarga. Kalau engkau tidak punya komunikasi yang baik dalam keluarga, engkau akan terjadi persepsi miskomunikasi. Benar ya, saudara? Akan terjadi karena ada asumsi dalam hidup kita. Karena asumsi itu terjadi dalam hidup kita karena kita tidak komunikasi. Saya ambil contoh keluarga saya sendiri ya, supaya Bapak Ibu kita ayo mulai belajar. Saya pun punya keluarga yang komunikasinya nggak terlalu lancar. Karena apa? Karena kita beda jauh tempatnya, saudara. Dan punya kesibukan masing-masing.
Anak saya yang satu punya kesibukan, yang satu punya kesibukan, semuanya punya kesibukan. Tapi saya pengen keluarga ini supaya saling terbuka. Supaya kita sama-sama membahasnya bareng, duduk bareng, sampaikan apa yang menjadi keberatan saya sebagai ibu, saudara. Saya panggil anak-anak saya, Koko, Dedek, Pak Jem nggak ikut waktu itu. Saya nggak ajak, saudara. nggak sempet. Nah, waktu kita ngobrol, asik loh, saudara. Kalau kita terbuka, semuanya menjadi indah dan tidak ada yang sakit hati. Benar ya, saudara? Tapi kalau engkau tidak terbuka, saya merasa sakit hati. Karena apa? Anak saya nggak pernah lo cerita apapun mengenai apapun gitu, saudara. Jarang sangat. Karena dia sibuk, saudara. Karena saya nggak ngerti, persepsi saya adalah dia kayaknya melupakan maminya. Benar ya, saudara? Tapi saat saya mengajak duduk bareng, saya duduk sama-sama Jessica dan Matthew, saudara. Saya bilang, Koko, Dedek, kayaknya komunikasi kita belum terlalu lancar, saya bilang. Kenapa ya? Saya kasih begitu ya, saudara. Saya ingin membuka komunikasi supaya kita saling terbuka, supaya tidak ada persepsi antara saya dengan anak saya. Begitu ya, saudara. Karena orang tua kan pengennya diceritain, dipanggil, pokoknya gitu lah, saudara. Terus anak saya cuma bilang gini, Mami, ya mungkin kalau kita ujungnya saya dapat ya, saudara. Ibu bekerja dulunya. Jadi saya di rumah itu jarang sekali menemui anak-anak saya. Jadi sering ketemunya paling hari Sabtu dan Minggu. Kalau Minggu kita udah ibadah seperti ini, jadi nggak ada komunikasi yang intens, saudara. Hari Sabtu kadang-kadang ada pelayanan, jadi sangat dikit sekali waktu kami untuk berbicara. Dan anak-anak saya itu dibesari oleh bapaknya yang nggak terlalu banyak ngobrol. Kalau laki-laki kan banyak kan diem, bener ya, saudara? Laki-laki nggak comel kayak cewek ya. Jadi nggak banyak ngomong. Jadi akhirnya nggak segala sesuatu tuh dia bisa cerita sama mamanya, saudara. Nah, saya bilang, ya itu Mi, penyebabnya adalah seperti itu. Jadi kita harus saling terbuka. Bapak Ibu harus terbuka sama satu dengan yang lain. Jangan kita ngobrol, belum ngomong apa-apa, suami kita udah marah, saudara. Akhirnya kita nggak ada komunikasi. Kenapa sih komunikasi nggak lancar? Seringkali baru ngomong 1-2 kali. Udahlah, jangan cerewet. Kadang-kadang begitu nggak bapak-bapak? Enggak ya? Hah? Iya ya Pak Rianto. Kadang-kadang laki-laki emosinya lebih tinggi. Bener nggak? Akhirnya istri males ngobrol. Bener apa bener? Bener ya Pak? Ayo mulai hari ini perbaikin, amin. Komunikasi, kalau komunikasi terbuka, saudara, Bapak Ibu menceritakan apapun, anakmu, suamimu, istrimu pasti akan menerimanya dengan baik. Benar ya, saudara? Diskusikan. Mami, papi, aku nggak suka seperti. Boro-boro ngomong papi, aku nggak suka seperti itu. Belum apa-apa aku tadi diomelin sama suami kita. Boro-boro kita belum ngomong, anak kita nggak berani cerita sama kita. Saya juga ada salah satu, saudara. Sama. Kalau dia paling males anak saya ngomong, saya selalu bawel tentang makan, saudara. Kalau anak saya pergi kemana-mana, saya selalu tanya, makan apa? Dia males menjawabnya, karena saya belum apa-apa. Udah bilang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, saudara. Sama, karena kita nggak terbuka. Kita komunikasinya apa-apa, kita sudah salahin orang. Oleh sebab itu hari ini, yuk, suami istri harus saling terbuka komunikasinya, katakan amin, saudara. Sehingga engkau dan saya gampang cerita, akan bahagia, akan bisa tertawa bersama, akan menceritakan apapun dalam keluargamu, sehingga mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga nggak ada yang ditutup-tutupi. Ayo bapak-bapak jangan galak, katakan amin. Ibu-ibu jangan takut, katakan amin. Komunikasi nggak lancar, bapaknya galak, ibunya ketakutan, udah selesai rumah tangga kita. Untunglah kalau Roy sama Michelle komunikasinya lancar. Amin. Mau komunikasinya lancar? Mulai sekarang, jangan malu. Kalau risih ya saudara. Ini kan mulainya udah tua ya. Mulai dari pelan-pelan. Tanya dulu apa mami udah makan belum? Mulai dulu istrinya juga nanya. Iya. Nanya dulu, lama-lama
lama jadi terbiasa, akhirnya nggak kaku lagi, akhirnya komunikasinya terbuka, ngobrol, jadi cerita apapun, ada masalah diobrolin, ada berkat diobrolin, ada mau pergi kemana-mana diobrolin, semuanya jadi indah dalam keluarga. Amin. Yang ketiga, saling tolong menolong, saudara. Keluarga tidak selamanya jalannya mulus. Keluarga tidak selamanya punya anak 5, anak 6, beda. Pasti beda mereka. Tidak ada yang sama, saudara. Ada yang mungkin lebih pintar, ada yang biasa-biasa saja. Keluarga mungkin ada yang lebih kaya, ada yang lebih sederhana, saudara. Mari kita bertolong-tolongan dalam keluarga, saudara. Jangan kita dengan tolong-tolongannya dengan apa, saudara? Mungkin dengan doamu, dengan engkau bergandengan tangan. Saat ini mungkin keadaan kita, usaha pekerjaan kita mungkin belum seperti yang kita harapkan. Teruslah menangis bersama-sama keluargamu. Peluk pundak suamimu, katakan, "Papi sabar." Itu adalah suatu kelegaan bagi suami yang sedang mengalami masalah. Peluk dia, katakan, "Papi tenang. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar." Jangan engkau maki-maki suamimu. "Apaan sih, Papi nggak punya uang, bla 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 bla." Jangan, saudara. Bertolong-tolonganlah seperti Tuhan menolong kita, saudara. Amin. Dalam keluarga harus solid. Satu dengan yang lain saling mendukung, saudara. Anak harus mendukung mama papanya, mendoakan papa mamanya. Papa mama harus mendoakan anak-anaknya, saudara. Kita saling mendoakan dalam keluarga, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang utuh di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Bertolong-tolonganlah supaya keluarga ini memuliakan nama Tuhan. Saudara, satu kerinduan saya sebagai orang tua, dan saya juga rindu buat Bapak Ibu semua keluarganya diberkati, saudara. Saya punya prinsip, anak-anak saya harus lebih baik dari saya. Dari sisi apa? Rohani. Dari sisi apa? Pendidikan. Dari sisi apapun saya mau dia lebih baik dari kehidupan saya. Demikian juga Bapak Ibu, saudara. Harusnya seperti itu. Supaya generasi kita semakin memuliakan nama Tuhan, generasi kita makin unggul di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jangan kita santai. "Oh, cukuplah saya ini dulu SD, anak saya SMP." Jangan, saudara. Saudara, bukannya saya mau gagah-gagahan, saudara. Saya kenapa menyekolahkan anak saya di berbahasa Inggris, saudara? Karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya tahu kalau saat saya nggak bisa bahasa Inggris, semuanya terbatas di dalam dunia pekerjaan. Makanya saya membawa anak-anak saya sekolah lebih tinggi lagi, saudara. Demikian juga ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, ayo bawa anak-anakmu lebih dekat lagi sama Tuhan, bawa mereka lebih unggul lagi di hadapanmu Tuhan, saudara. Amin. Sehingga engkau dan saya tidak merasa tersaingi. Jangan kita merasa tersaingin. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Katakan amin, saudara. Bawa dengkulmu ke hadapan Tuhan, bawa dia dalam doa-doamu. Katakan, "Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati ketakutan akan roh Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan." Saudara, kalau enggak sama Tuhan, saudara, ngeri zaman sekarang, anak-anak sekarang. LGBT di mana-mana, saudara. Banyak sekarang negara-negara sudah mensahkan LGBT. Kalau dia tidak kenal Tuhannya, kalau kita tidak mengajarkan Tuhannya, saudara, bahaya. Oleh sebab itu, yuk kita selalu mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, bagaimana keluarga harus memiliki kesatuan hati. Kita punya tujuan dalam hidup keluarga kita, saudara. Punya visi yang jelas dalam keluarga. Hari ini yuk pulang dari sini, ngobrol, suami istri ngobrol, opa oma ngobrol buat cucunya, saudara. Apa yang kita mau siap hari ini? Jangan, nggak ada kata terlambat. Katakan amin, saudara. Olahraga aja, saudara. Saya baru memulai olahraga gym itu udah 53 tahun. Kata coach saya bilang nggak ada yang kata terlambat, Bu.
sama kerohanian, apalagi nggak ada yang kata terlambat. Amin. Sehingga engkau mau baru memulai hari ini, nggak apa-apa, lakukanlah. Karena anak itu adalah tanggung jawab kita, keluarga itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Punya tujuan yang jelas dalam keluarga. Amin. Bawa imam-imam yuk, bawa keluargamu. Kita mau keluarga kita dibawa ke sini loh. Jangan kita, kejelekan kita dibawa anak kita sampai turun-menurun. Jangan, kita harus putuskan, saudara. Saya latar belakang dari keluarga yang broken home, saudara. Puji Tuhannya, Kristus menemukan saya waktu SD kelas 1, saudara. Saya mengenal Tuhan saya dari kecil, saudara. Waktu saya ke gereja harus jalan kaki. Keluarga saya, papa mama saya berpisah, saudara. Berpisah, akhirnya saya tinggal di Lampung. Saya ke gereja nggak punya uang, saudara. Waktu nggak punya uang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya uang buat persembahan, Tuhan tolong. Di depan mata, saudara, ada uang. Itulah yang membuat titik balik saya mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Saya tahu Allah yang saya kenal adalah Allah yang hidup, saudara. Waktu saya susah, waktu saya nggak punya uang untuk bayar persembahan, saudara, saya minta sama Tuhan. Di situ ada, kalau saya nggak salah, 10 perak waktu itu, saudara. Masih ada harapan di dalam Tuhan, amin. Ayo bangkitkan tujuan hidup anak-anakmu seperti apa, saudara. Bangkitkan, saudara. Karena disitulah kita melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita semua. Oke, saya tutup dengan satu kesaksian. Mau ya, saudara? Udahlah, ngantuk ya. Bapak Ibu, saya juga belum makan. Siapa yang udah makan hari ini? Belum, yuk kita makan bareng-bareng. Saudara, ya udahlah. Kita bersama Kristus, kita ketawa aja. Amin. Oke. Imam itu sangat penting dalam keluarga, saudara. Siapa yang kenal namanya Ibu Shelly Chonda? Nggak kenal ya? Tahu lah. Saya juga nggak kenal. Saya juga cuma tahu, saudara. Gubernur apa? Maluku Utara. Saudara, latar belakangnya dia bukan orang hebat. Dia hanya ibu rumah tangga, saudara. Yang mengantar pulang pergi anaknya setiap hari. Karena suaminya adalah pengusaha. Tapi suaminya mungkin rindu untuk menjadi gubernur, untuk memberkati banyak rakyat yang miskin mungkin di daerah-daerah terpencil. Waktu saat kampanye, saudara, apa yang terjadi? Beni Laos meninggal karena kapalnya tiba-tiba hancur ya, saudara. Meledak. Dia diusulkan menjadi calon gubernur waktu itu. Saya terlalu yakin dan percaya kalau tidak punya suami yang menjadi imam bagi keluarganya, dia tidak mungkin akan meneruskan perjuangan suaminya. Benar apa benar, saudara? Dia orang kaya, ibu rumah tangga yang setiap hari cuma mikirin tasnya kurang, mau beli tas. Ini omongan dari dia ya, bukan ngadi-ngadinya saya, saudara. Ini saya bagikan karena ini memberkati saya. Menurut saya ini cocok dengan keluarga, saudara. Dia hanya bilang pengen mau jalan-jalan ke Eropa mana, saudara, karena sangat kaya. Kalau dia tidak cinta akan Tuhan, dia tidak punya imam yang luar biasa, apakah dia mau meneruskan jadi gubernur, saudara? Panas-panasan jadi gubernur, benar-benar apa benar? Ke pelosok-pelosok, dia harus, orangnya cantik banget, saudara. Saya pernah ngelihat dia, waktu itu kami seminar, saudara. Dia sekarang bisa disukai banyak orang karena Kristus yang tinggal dalam keluarganya dan dia membagikan kepada orang lain. Apakah engkau dan saya rindu, saudara? Suatu saat kita mungkin tidak bersama anak kita sudah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, saudara. Pernahkah kita berpikir,
Apakah warisan iman yang kita berikan kepada anak kita sudah cukup bagi mereka? Pernahkah kita berpikir bahwa mereka akan survive tanpa kita, saudara? Kalau mereka tidak diperkenalkan Tuhan secara utuh lebih dan lebih, saudara, sanggupkah dia lebih maju dari kita? Hari ini Bu Syari Juanda ditepuk tangan, disorak-sorai, saudara. Bukan karena gila hormat, enggak, tapi karena pekerjaan yang dilakukan memuliakan nama Tuhan. Karena ada kasih dalam keluarganya, ada tujuan yang jelas dalam keluarganya, ada sesuatu yang dia mau legalisikan bahwa Kristus harus diutamakan dalam setiap kehidupan keluarganya. Amin. Saudara, yuk saya mengajak Bapak Ibu semua. Hari ini mungkin anak-anak kita masih dalam tahap kita mengajari. Apalagi masih kecil, bina dengan sungguh-sungguh anak-anakmu, saudara. Waktu kecil kita suruh apa aja dengar. Kalau udah gede kita masih bisa melawan kita, saudara. Mumpung masih kecil, ayo gojlok imannya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga nanti dia menjadi orang yang dewasa, yang mantap, yang keren. Amin. Sehingga engkau waktu tuanya gak sengsara, saudara. Kalau dia kenal Tuhan, saudara, engkau sengsaranya enak. Benar apa benar, saudara? Benar gak? Benar loh, saudara. Kalau dia mencinta, kita mengajarkan kasih Kristus, kita mengajarkan kebenaran dalam keluarga kita, saudara, tentang Kristus. Waktu dia punya uang, pasti dia ingat kita loh. Benar apa benar, saudara? Tadi baru saya dengar, ada satu keluarga, anaknya sudah punya penghasilan. Diajaklah mama papanya untuk berlibur nanti. Senang gak, saudara? Senang. Itulah kesenangan orang tua, saudara, terakhirnya. Dia sudah mandiri, untuk bisa mencari nafkah sendiri. Dia bisa juga paling nggak mengajak kita jalan-jalan. Amin. Saya aja kemarin diajak si Matthew traktir apa ya kemarin? Dia traktir bakso aja, saya senangnya minta ampun, saudara. Apalagi diajak jalan-jalan, pasti kita senang, bener nggak, saudara? Tapi mulai pupuk anak-anakmu dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga mereka selalu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Yuk, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara, semuanya harus diusahakan. Enggak ada yang instan. Semua harus jerih lelah, harus berusaha, bekerja keras dalam keluarga, saudara. Kerja keras menghampiri Tuhan. Kerja keras menyatukan keluarga satu dengan yang lainnya. Kerja keras untuk berkomunikasi, saudara. Kerja keras, semua harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, supaya kita melihat hasil yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kasih-Mu begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi keluarga kami. Hari ini Tuhan, kalau kami bisa berdiri di hadapan-Mu Tuhan, itu karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada masa sukar dalam keluarga kami, ada masa senang, ada. Tapi kami mau bersama-sama, kami mau saling menolong satu dengan yang lain. Kami saling mendoakan ya Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang utuh di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali, saudara. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir
tidak selamanya berjalan mulus, saudara. Tapi kasih Kristus tetap ada dalam keluarga kita, saudara. Kasihnya begitu baik, begitu dahsyat, begitu dalam setiap kita, saudara. Ajarkan kasih Kristus dalam keluargamu. Di dalam Tuhan ada nasihat, di dalam Tuhan ada kasih, di dalam Tuhan ada persekutuan dengan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Biarlah keluarga kita mendapatkan belas kasihan yang daripada Allah. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara, nggak ada kata terlambat. Jangan kau jadikan keluargamu neraka, karena engkau tidak bisa berkomunikasi. Engkau tidak bisa bercerita satu dengan yang lainnya. Engkau tidak saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Engkau saling tidak acuh tak acuh, saudara. Saling egois. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, mari yuk kita saling merendahkan hati kita. Ayo kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ayo kita saling menghormati satu dengan yang lain, saling meminta ampun, memaafkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami gak kuat Tuhan, pundak kami gak cukup kuat tanpa kami bergandengan tangan, saudara. Makasih. Kasihnya seperti sungai refnya, saya serahkan kepada WL. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari jemaat Tuhan kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir seperti sungai dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami Tuhan, dan perlengkapi lebih lagi Tuhan Yesus untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengundang umat Tuhan yang akan melayani kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tiba saatnya kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Bisa tolong lambaikan tangannya. Sudah semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Ibu Gembala kami lebih-lebih lagi. Beri hikmat marifat senantiasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai terus pelayanannya untuk membawa jiwa banyak datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau menyertai setiap pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki keluarga yang sehat dan bahagia Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi landasan di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau yang menjadi fokus utama bagi keluarga kami ya Tuhan.
Berkati keluarga kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesatuan hati di dalam keluarga kami ya Tuhan. Ingatkan kami senantiasa Tuhan untuk saling mengasihi Tuhan. Beri kami kerendahan hati ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan supaya kami Tuhan Yesus saling tolong menolong di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan kami memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lain ya Bapa. Serta kami Tuhan Yesus memiliki tujuan hidup kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan keluarga kami hanya kepadamu. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, bahkan keluarga kami masing-masing di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah persembahan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami yang juga melayani-Mu Tuhan pada siang hari ini, mari Tuhan Engkau berkati kami ya Tuhan. Pakai kami lebih-lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita memuji Allah kita sambil kita memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan Flash News sepekan. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah hari Minggu 5 Juli 2026. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship seluruh ibadah akan dilayani oleh worship leader Jonathan dan Else Gunadi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Rainforest
yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Wave Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang di gereja. Bagi yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Info doa fajar, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti doa fajar tiap hari Sabtu pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Mulai hari Sabtu 11 Juli 2026 di gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layar, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan di Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Pengumuman selanjutnya ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali ini hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangan di tempat balkon di bawah. Puji Tuhan, kita mau terus bawa dalam doa supaya kursi-kursi kosong ini Tuhan sediakan, Tuhan kirimkan banyak jiwa di tempat ini. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, boleh kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semangat, semangat. Ya, haleluya. Hari ini kita bersukacita ya. Atas nama jemaat ucapkan terima kasih buat Bu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih teman-teman pemain musik, terima kasih Bapak Ibu. Satu pengumuman tambahan dari saya, mulai tanggal 11 Juli hari Sabtu kita ada doa fajar. Saudara-saudara yang banyak waktu, banyak pergumulan, apalagi banyak utang, saudara-saudara wajib hadir di situ ya. Kita bagi. Jadi setiap Sabtu aja, setiap Sabtu saudara-saudara jam 5 sampai jam 6 pagi. Saudara-saudara masih keburu dan kebagian besar orang-orang yang hari-hari itu banyak libur ya. Tadi saya juga dapat berita kaget saudara-saudara. Dari wilayah sektor 6 ada teman kita gembala sama wakil gembalanya meninggalnya barengan. Jadi mereka janjian mungkin mau main pingpong di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengharap Bapak Ibu Saudara bijak, wise, jaga hidup, kesehatan ya. Oke, karena mungkin faktor-faktor itu membuat mereka harus jemaatnya ya bingung lah, kepala sama wakilnya. Kalau gembala dipanggil masih ada wakil.
Ini gembala wakil dipanggil Tuhan di hari yang sama ya. Maksud saya, yuk kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah yang baik, yang manis ini dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu dalam ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Umat-umatmu yang hadir diberkati Tuhan. Berbagai macam pergumulan kami taruh dalam tanganmu. Hanya Engkau sumber jawaban kami. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang putus asa punya semangat dan pengharapan yang kekurangan. Diberkati Tuhan bahkan sampai mengalami kelimpahan. Orang-orang bekerja diberkati Tuhan pekerjaanmu. Orang-orang dagang usaha bisnis diberkati Tuhan. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, biar dia menjadi sumber berkat kehidupan kita sampai selama-lamanya. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab, jawablah Tuhan siang ini. Supaya iman kami tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Perekonomian bangsa kami makin hari makin baik. Berkati pejabat, menteri, semua, presiden, wakil presiden, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Mereka bisa membawa negeri kami maju ke arah yang lebih baik lagi. Ada shalom Tuhan, ada damai Tuhan, ada berkat Tuhan atas negeri kami. Karena itu kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan. Kami terus berserah kepada Tuhan dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ambil alih segala sesuatu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Adalah tata